Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan dilancarkan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Ya, bertemu lagi bersama Ibu Asri di pembelajaran matematika. Kita akan membahas mengenai statistika ya. Nah, statistika ini sepertinya bukan hal asing lagi buat kalian ya, karena di kelas 9 ya kalau tidak salah ya, dulu di SMP kalian pernah membahas mengenai statistika ya. Namun mungkin dasarnya gitu ya, dan di SMK ini lebih diperdalam lagi ya. Yang pertama ada pengertian statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data sampai dengan penarikan kesimpulan gitu. Nah, pembelajaran statistika ini akan lebih terasa kalian rasakan ya manfaatnya ya, itu ketika nanti kalian memasuki perguruan tinggi ya, insya Allah ya. Ketika kalian menyusun skripsi gitu loh. Nah, di situ statistika ini diperlukan ya, digunakan. Penyajian data ya yang kedua. Nah, penyajian data yang pertama itu ada dalam bentuk tabel atau daftar ya. Jadi setelah data dikumpulkan, kemudian data disajikan ya, bisa dalam bentuk data atau bisa disajikan dalam bentuk tabel atau daftar seperti ini ya, contohnya ya. Di sini ada sebuah tabel ya, tabel lulusan SMKX yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode 2015 sampai 2019. Jadi maksudnya di sini adalah kalian harus bisa membaca dari tabel atau daftar ini ya. Di sini ada tahun, kemudian di sini ada perguruan tinggi ya, dibagi dua menjadi negeri dan swasta, dan jumlah. Tahun 2015 yang lulusan SMK melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu 14 orang, swasta 6 orang, sehingga jumlahnya 20 orang gitu. Tahun 2016 ke perguruan tinggi negeri 15, ke perguruan tinggi swasta 7 orang, sehingga jumlahnya 22 gitu. Itu hanya seperti itu saja. Ini membaca tabel saja gitu. Misal kalau yang ditanyakan berapa jumlah lulusan SMKX pada tahun 2018, berarti jawabannya adalah 15 gitu kan. Kemudian misal yang ditanyakan berapa jumlah lulusan SMKX yang masuk ke perguruan tinggi negeri gitu, berarti jawabannya 65 gitu ya. Ini hanya membaca tabel saja. Ibu rasa kalian sudah bisa kalau untuk membaca tabel ya. Oke, selanjutnya nah ada lagi penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, diagram ini juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada diagram batang ya. Misal contohnya seperti ini. Berikut ini tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota. Nah, di sini ada kotanya ada kota A, B, C, dan E. Kemudian suhu minimumnya dalam bentuk Celcius ya, dan suhu maksimumnya. Nah, di kota A suhu minimumnya 15, suhu maksimumnya 30 derajat gitu, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah dari tabel tersebut kita dapat menggambar diagram batangnya, atau perintahnya misal di pertanyaan gini, buatlah diagram batangnya gitu. Nah, berarti diagram batangnya itu seperti ini. Nah, ada yang sumbu X ini berarti untuk kota ya, dan sumbu Y ini untuk suhu. Kotanya tadi ada A, B, C, D, dan E. Kemudian suhunya, nah ini skalanya silakan disesuaikan saja. Tadi kan ini rentangnya tuh 15, 17, 30, 33, berarti ini 10 menggunakan puluhan ya, 10, 20, 30, 40. Lebih bagus ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ke atas. Tapi mungkin ini untuk mengefektifkan pengerjaan ya. Jadi dibuat skala 10, 20, 30, 40 gitu. Nah, tadi disesuaikan A suhu. Nah, untuk yang kuning ini berarti mewakili suhu maksimum ya.
dan yang biru ini suhu minimum gitu. Untuk kota A suhu maksimumnya 30, suhu minimumnya 15 gitu. Paling nanti yang ditanyakan tuh seperti ini, berapa suhu maksimum dari kota D. Nah, berarti ini D kan. D suhu maksimumnya ini. Kalau misal tabel ini tidak ada ya, dilihat dari grafik diagram batang ini, kota D suhu maksimumnya itu berapa? 35 gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada diagram garis. Contohnya sebuah showroom mobil sejak tahun 1995 sampai 2004 akhir selalu mencatat jumlah mobil yang terjual. Berikut laporannya ya. Nah, ini tabel dari penjualan mobil ya dari sebuah showroom tahun 95 sampai 2004 akhir. Tuh ya, seperti ini tabelnya. Nah, bagaimana diagram garisnya tuh seperti ini. Sebenarnya sama seperti tadi, langkahnya seperti diagram batang, hanya titik puncak dari setiap ini ya. Ini kan 95 tadi jumlah mobilnya 15, kemudian 96 18 gitu kan, terus 97 27. Nah, hubungkanlah titik-titik puncaknya, tak 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 tak, tak dihubungkan. Itu diagram garis ya. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran agak sedikit berbeda ya. Nah, ada yang menggunakan derajat dan ada juga nanti yang menggunakan persen ya. Nah, untuk yang menggunakan derajat ya, ini ada rumusnya kalau diagram lingkaran ya, karena satu lingkaran itu kan 360 derajat gitu. Nah, untuk rumus nilai yang ditanyakan itu sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali total nilai. Kenapa ini 360 derajat? Karena total sudut dalam lingkaran itu 360 derajat ya. Misal contohnya seperti ini. Sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut, berapa jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik? Nah, jadi diagram lingkarannya seperti ini tuh. Untuk basket 130 derajat, untuk bola 100 derajat, untuk silat 80 derajat. Nah, untuk musik di sini tidak disebutkan berapa derajatnya gitu, dan ditanyakannya berapa jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik gitu, sementara seluruh siswanya ada 1260. Berarti kita harus tahu dulu derajat musik ini berapa ya kan, berapa derajat nih untuk yang musik ini. Nah, tadi kan total semua dari derajat lingkaran itu ada 360 kan, kepake untuk basket 130, kepake untuk bola 100, kepake untuk silat 80, berarti musik sisanya. Sehingga gini, derajat untuk ekskul musik itu sama dengan 360 dikurangi 130 derajat tambah 100 derajat tambah 80 ya kan, sehingga 360 derajat dikurangi 310 derajat sama dengan 50 derajat. Jadi musik ini memiliki 50 derajat ya. Nah, kemudian sekarang yang ditanyakan tuh jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Berarti kita fokusnya ke sini, ke musik ya. Jangan ke sini lagi, jangan ke basket, bola atau silat lagi. Tapi kita fokusnya ke musik. Berarti jumlah siswa ekskul musik itu sama dengan tadi kan jumlah sudutnya 50 derajat dibagi 360 derajat dikali total nilai semua siswa ya, 1260 sama dengan tuh 63.000 per 360, tinggal dibagi saja menjadi 175. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik sebanyak 175 siswa. Bisa dipahami tidak? Bisa ya, insya Allah ya. Kalau masih belum paham, silakan diulang-ulang terus videonya ya, sampai kalian paham.
Kemudian ada dalam bentuk persen. Nah, kalau persen itu kan total persen itu 100 ya. Jadi kalau nilai yang ditanyakannya itu sama dengan seperti ini. Persen nilai yang ditanyakan per 100% dikali total nilai. Sebenarnya sama aja seperti yang tadi. Kalau tadi kan derajat 360, kalau persen 100%, itu aja bedanya ya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut, carilah berapa baju anak yang dijual pedagang baju tersebut. Oke, penyelesaiannya tuh seperti ini. Oh, ini lingkarannya ya. Ini diagram lingkarannya. Baju remaja 40%, baju anak sini baju anak belum disebutkan. Kemudian ini baju dewasa 38%. Tadi kan yang ditanyakan berapa baju anak yang dijual kan, berarti kita harus cari dulu nih persenan baju anak nih berapa gitu. Berarti persen baju anak itu 100% dikurangi 40% ditambah 38% ya, sama dengan 100% dikurangi 78% sama dengan 22%. Jadi untuk baju anak ini 22%, sehingga kita bisa mencari berapa baju anak yang dijual. Nah, jumlah baju anak itu sama dengan 22% ya dari tadi persenan baju anak, kemudian dibagi 100% dikali 300, karena semua baju yang dijualnya adalah 300 ya. Dikalikan saja ini 22 kali 300, cara pengerjaannya gitu, baru kemudian dibagi 100. Jadi 6.600 dibagi 100, ya tinggal coret saja nih, truk sama dengan 66 ya. Jadi jumlah baju anak yang dijual pedagang baju adalah 66 buah. Bisa dipahami ya? Oke, nah selanjutnya di sini ada latihan soal ya. Kerjakan dengan cara pengerjaannya. Ada 3 soal ya. Ini soal yang pertama ya. Ini bentukan soalnya itu pilihan ganda ya, tapi kalian harus mencari jawabannya dengan cara pengerjaannya ya. Jadi jangan langsung dipilih A, B, C atau D, E-nya ya. Harus dikerjakan bagaimana caranya ya. Ini soal yang pertama, kemudian ini soal yang kedua ya, sama ini juga pilihan ganda ya. Dan ini soal yang ketiga. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai penyajian data ya. Jadi data disajikan dalam sebuah tabel atau diagram. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran ya. Ya ini soal yang pertama. Di sini sudah disajikan sebuah diagram batang ya, yang menunjukkan tahun. Di sini ada tahun dan frekuensi. Diagram batang di atas menggambarkan banyak siswa di suatu SMK menurut jenis kelamin dari tahun 2012 sampai 2014. Yang ditanyakan banyak siswa perempuan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah tuh. Jadi kita fokus saja ke siswa perempuan. Nah, siswa perempuan di tabel ini ya, di diagram ini ditunjukkan oleh batang yang tidak memiliki warna ya, atau yang berwarna putih. Nah, jadi kita tinggal menjumlahkan saja ya. Di sini untuk tahun 2012 itu 125 ya. Untuk tahun 2013 juga masih sama 125, dan tahun 2014 150. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 125 tambah 125 tambah 150 itu sama dengan 400 orang ya. Jadi kalian hati-hati ya, yang ditanyakan ini siswa perempuan, berarti yang kotak berwarna putih ini yang dijumlahkan. Sama ya, ini gampil ya. Nah, silakan diperbaiki atau ditulis ya bagi yang belum mengerjakan. Soal yang nomor 2. Nah, di sini masih ada diagram batang ya. Diagram batang di bawah ini menunjukkan banyaknya kendaraan bermotor parkir di pusat perbelanjaan selama 5 hari berturut-turut. Persentase pada hari ketiga. Nah, yang ditanyakan adalah persentase ya. Di sini
ABC-nya atau pilihan gandanya ditunjukkan oleh persen ya. Berarti nanti kita perbandingannya oleh 100% ya. Yang ditanyakan adalah persentase hari ketiga. Nah, hari ketiga itu banyak yang parkir itu sebanyak 300. Berarti kita harus tahu dulu nih, jumlah keseluruhan yang parkir itu berapa gitu ya selama 5 hari tersebut. Berarti kita cari terlebih dahulu adalah jumlahnya ya. Jumlahnya itu setelah dijumlahkan ini 1000. Mohon maaf ini ibu tidak dituliskan ya. Tapi kalian terlebih dahulu jumlahkan dulu ya. Jumlah banyaknya yang parkir gitu ya. Ini totalnya 1000. Nah, kemudian kalian cari persen hari ketiga ya, yang ditanyakan persen hari ketiga. Hari ketiga itu kan 300 ya, berarti 300 per 1000 ya, ini jumlah semuanya dikali 100%. Jadi 300 kali 100, 30.000 dibagi 1000 sama dengan ini, tinggal coret saja ini 3, coret set ya, jadi 30%. Jawabannya ya. Oke, yang nomor 3 ini apa nih di sini? Langsung saja. Oke, nomor 3. Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler olahraga adalah. Nah, berarti fokus kita ke yang tidak mengikuti ekstrakurikuler olahraga ya. Nah, di sini olahraga itu 125. Berarti yang kita cari terlebih dahulu adalah banyak siswa yang tidak mengikuti olahraga. Kalian jumlahkan saja ya, 175 ditambah 60 ditambah 40 itu sama dengan 275. Kemudian kita cari persentasenya ya, persentase siswa yang tidak mengikuti olahraga. Berarti 275 dibagi 400 ya, karena semua siswanya 400. Kemudian dikali 100% sama dengan 27.500 dibagi 400 itu sama dengan 68,75%. Ya, jadi jawabannya E. Ya, sekali lagi silakan perbaiki bagi yang masih keliru ya. Kalau sudah benar berarti kalian sudah paham mengenai penyajian data ya. Kalau ini sudah, maka kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu daftar atau tabel distribusi frekuensi. Jadi penyajian data itu selain menggunakan diagram, itu bisa juga melalui tabel distribusi frekuensi. Yang seperti apa sih tabel atau daftar distribusi frekuensi itu? Nah, jadi ada langkah-langkahnya ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 3 langkah ya. Yang pertama, kalian menentukan jangkauan data atau dinotasikan dengan J besar ya. J besar atau jangkauan itu sama dengan datum maksimum dikurangi datum minimum ya. Datum itu seperti apa nanti ibu kasih tahu ya. Kemudian yang kedua itu kalian menentukan banyak kelas interval atau K ya. K itu dihitung dengan 1 ditambah 3 kali 3 log N ya. N itu banyaknya data. Kemudian yang ketiga, panjang kelas interval atau dinotasikan oleh P kecil ya. P itu J dibagi K ya. Nah, contohnya seperti ini. Berikut ini merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Tuh ya, datanya tuh. Nah, datum itu, ini datum nih, datum gitu. Jadi bagian dari data ya. Nih, 74 itu datum gitu. Ya, jadi kalau bisa dikatakan datum maksimal atau datum tertinggi itu berarti nilai yang tertinggi, datum minimum itu berarti nilai yang terendah gitu. Nah, dari data tersebut ya dibuat pertanyaannya atau perintahnya, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Maka menurut langkah yang tadi ya, kita tentukan dulu jangkauannya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi kalian dari data yang tadi 40 siswa diurutkan ya nilainya dari yang
kecil sampai yang terbesar, sehingga nanti diketahui nih nilai tertingginya itu 92 ya, nilai terendahnya 38, sehingga jangkauannya itu 54 ya. Kemudian kalian tentukan banyak kelasnya tadi, banyak kelas interval. 1 ditambah 3,3 log 40. 40 ini n-nya ya, tadi banyak datanya. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, nah log 40 ini kalian buka saja di kalkulator ya, itu sama dengan 1,60205 sekian gitu ya. Nah ini dijumlahkan, 1 ditambah ini dikalikan dulu ya, 5,29 di sederhanakan, dibulatkan ke 2 desimal ya, itu tinggal dijumlahkan sama dengan 6,29. nah dibulatkan ke atas jadi 7 ya, ini dibuatkan ke atas meskipun kurang dari 5 ya, ini angka di belakang komanya, tapi dibulatkannya ke atas ya, 6 lebih. Ini untuk statistika mencari banyak kelas interval itu dibulatkannya ke atas. Nah untuk selanjutnya mencari panjang interval ya, jangkauan dibagi banyak kelas ya, sama dengan 54 per 7 itu 7,7. Nah ini juga dibulatkan ke atas jadi 8. Nah daftar atau tabel distribusi frekuensi dari data tersebut adalah seperti ini ya. Jadi untuk yang nilai 38 sampai 45 itu ada 2 orang gitu ya. Nilai dari 46 sampai 53 itu ada 8 orang gitu, dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan tabel distribusi frekuensi yang sederhana, terdiri dari nilai, interval nilai ya, kemudian nilai tengah atau XI, dan frekuensi. Nah ada juga di sini jumlah keseluruhan. Nah ini nilai tengah dari mana? Nilai tengah itu dari ini 38 ditambah 45 dibagi 2 gitu ya, jadi hasilnya 41,5. Begitupun ini nilai tengah untuk yang ini 46 ditambah 53 itu 49,5 dibagi 2 sama dengan 49,5. Ini juga sama, 54 ditambah 61 dibagi 2 itu 57,5 gitu. Nah maksud dari banyak interval tadi kan di sini banyak kelas interval itu kan 7. Yang mana sih yang 7 itu? Ya ini ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Itu banyak kelas interval. Kemudian kalau panjang kelas itu yang P ini kan 8. 8 itu dari 38 sampai ke 45. Itu ada 8, panjangnya 8. Hitung saja, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 itu ada 8 kan. Kemudian sama 46 sampai 53 juga ada 8. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ya, panjang kelasnya itu 8 gitu ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Nah dari tabel distribusi frekuensi tersebut ya, kita dapat menjelaskan hal sebagai berikut. Nah, ada yang namanya batas bawah kelas. Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini yang dikatakan batas bawah kelas itu yang ini, yang 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86. Jadi yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini dinamakan batas bawah kelas. Kemudian ada juga batas atas kelas, yaitu sebelah kanannya, yaitu 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93 gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya nilai tengah. Nah yang ini ya, nilai tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 gitu ya. Kemudian ada yang namanya tepi bawah kelas. Nah tepi bawah kelas itu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah kelas itu ya, yang ini 38 dikurangi 0,5 berarti 37,5 gitu. Yang ini 46 dikurangi 0,5 berarti 45,5. Yang ini juga berarti jadi 53,5, ini 61,5, ini 69,5, ini 77,5, dan ini 85,5 gitu. Nah, kalau tepi atas kelas itu berarti batas
atas ditambah 0,5. Sehingga batas kelas untuk data ini yaitu maaf, tepi atas ya, tepi atas kelas. Nah, itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Tepi atas kelas untuk data yang ini berarti 45,5, ini 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5 dan 93,5 gitu ya. Itu untuk istilah-istilah dari tabel atau daftar distribusi frekuensi. Nanti istilah ini akan kita gunakan ke dalam rumus ya, rumus di materi selanjutnya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu yang mana yang dikatakan batas bawah, batas atas, nilai tengah, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas gitu ya. Oke, itu untuk penyajian data. Nah, hari ini pun kita akan melanjutkan materi ke ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data itu yang pertama ada min ya, atau rataan hitung atau rata-rata ya, biasa kalian dengar. Yang kedua ada median dan yang ketiga ada modus. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari, pernah ya, di SD pun sudah pernah, kelas 6 kalau tidak salah. Jadi hanya sepintas saja. Kemudian dipelajari juga di SMP. Nah, sekarang di SMK kalian menemukan lagi ya untuk ukuran pemusatan data. Jadi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di pikiran kalian ya. Jadi Ibu harapkan kalian tidak usah bingung lagi ya untuk mempelajari materi ini gitu. Tapi bedanya mungkin di SMK lebih dalam lagi gitu ya untuk aplikasi ke dalam soalnya gitu. Nah, yang pertama ada rataan hitung ya atau min. Jadi rataan hitung suatu data itu adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum ya, rata-rata. Nah, yang akan kita pelajari itu ada data tunggal ya, seperti tadi nilai matematika untuk 40 siswa itu sekian itu dinamakan dengan data tunggal ya. Kalau yang ditampilkan ke dalam tabel distribusi frekuensi itu berarti data berkelompok, artinya nilai dari 30 sampai 40 sekian gitu, itu kan berarti dikelompokkan, dibuat ke dalam kelas-kelas interval gitu. Nah, jadi untuk menghitung rataan hitung ya untuk data tunggal itu rumusnya seperti ini, X bar. Nah, ini X kemudian dipayungi seperti ini untuk apa ya namanya, menunjukkan atau menotasikan dari rataan hitung ya atau min, sehingga X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan ditambah Xn ya dibagi N itu banyaknya data ya. Nah, untuk rataan hitung data berkelompok rumusnya seperti ini, X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah sampai dengan ditambah Fn dikali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan ditambah Fn gitu ya. F itu frekuensi. Nah, atau dinotasikan ke dalam sigmanya seperti ini, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, dimana X bar seperti ini itu sama dengan rataan hitung, kemudian Fi itu frekuensi kelas ke I, Xi itu nilai tengah kelas ke I, dan N itu banyak kelas interval. Mungkin ada yang bingung ya, kok berbeda seperti yang kelas 6 dan kelas 9 kemarin. Sebenarnya tidak begitu berbeda, hanya mungkin bentukannya saja yang berbeda. Tapi kalau sudah diaplikasikan ke dalam soal, biasanya kalian sudah paham, suka langsung paham gitu ya. Lihat saja nih contoh soalnya, tentukan min dari data berikut. Nah, yang pertama ini ada data tunggal ya, 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Berapa rata-ratanya gitu. Nah, untuk data tunggal ini kan acak-acakan gini ya nilainya ya, 4, 6, 2, 7 ya, artinya tidak berurutan. Nah, kalian menghitung rata-rata itu tidak usah diurutkan ya, tidak usah diurutkan. Jadi langsung saja kalian cari
ya. Tuh X bar sama dengan kalian jumlahkan ya, kemudian bagi dengan banyaknya data tersebut ya, sehingga 4 tambah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 3 dibagi 10 karena semuanya ini ada 10 ya, sehingga 52 dibagi 10 itu 5,2. Seperti itu gampil ya untuk data tunggal ya. Kalian tinggal menjumlahkan seluruh datumnya kemudian dibagi oleh banyak datum tersebut. Nah, untuk yang kedua di sini ada XI ya, atau nilai ada 4, 5, 6, 7, 8 dan frekuensinya. Jadi untuk nilai 4 ada 6 orang gitu ya. Untuk nilai 5 ada 10 orang, untuk nilai 6 ada 4 orang, untuk nilai 7 ada 12 orang, untuk nilai 8 ada 8 orang. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Berarti kita kalikan dulu ya. Tuh, X barnya itu sama dengan 4 dikali 6 ya, ditambah 5 kali 10, ditambah 6 kali 4, ditambah 7 kali 12, ditambah 8 kali 8. Dibagi banyaknya data tersebut. Nah, berarti dibagi FI ya. FI yang pertama ini bagi 6 ditambah 10 tambah 4 tambah 12 tambah 8 gitu. Sama dengan ini 4 kali 6 itu 24 ditambah 50 ditambah 24 ditambah 84 ditambah 64 per 40 itu sama dengan 246 per 40 sama dengan 6,15. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk data yang dikelompokkan seperti ini ya. Tuh. Jadi kalau di sini dari nilai 10 sampai 14 itu ada 6 orang, dari 15 sampai 19 itu ada 4 orang, dari 20 sampai 24 itu ada 12 orang, dan seterusnya. Bagaimana ini cara mencari rata-ratanya gitu. Nah, sebelum kita mencari rata-rata, Ibu ingatkan kembali ya, ini berarti namanya batas bawah ya, ini namanya batas atas ya. Kemudian banyak kelas interval itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Panjang kelasnya ada berapa? Dari 10 sampai 14 itu berarti 10, 11, 12, 13, 14. Berarti panjang intervalnya itu ada 5 ya. Kemudian yang dinamakan tepi bawah kelas berarti ini 10 dikurangi 0,5 berarti 9,5 ya. Yang dinamakan tepi atas kelas berarti 14 ditambah 0,5 berarti 14,5 gitu ya. Oke, untuk mencari rata-ratanya, nah tadi untuk mencari rata-rata data berkelompok itu kan kita membutuhkan nih, balik lagi ya, kita membutuhkan apa tuh untuk data berkelompok nih, kita membutuhkan sigma FI dikali XI. Ada XI nya nih ya, ada XI nya, ada XI nya sebentar. Nah, karena di soal itu tidak ada XI nya, maka kita buatkan dulu ya FI kali XI dan XI nya. Tuh, ini data, kemudian kita buatkan dulu XI atau nilai tengahnya ya, sehingga tabelnya kita bertambah. Tadi kan hanya 2 saja ya, kita tambahkan tabelnya untuk XI dan untuk FI XI ya. Nah, untuk XI nilai tengah ya dari 10 sampai 14. Menurut rumus itu kan 10 ditambah 14 dibagi 2 itu sama dengan 12. Tapi untuk mengefektifkan waktu jadi gini ya, dari 10 sampai 14 itu kan panjang intervalnya ada 5 kan, 10, 11, 12, 13, 14 ada 5 kan. Nah, dari 5 itu datum yang ketiga itu berapa? 12 karena itu berarti nilai tengahnya gitu. Ketiga itu kan berarti tengah-tengah dari 5 kan, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, si 12 ini yang ketiga berarti tengah-tengahnya, yaitu berarti nilai tengahnya gitu. Atau kalian mau dijumlahkan terus dibagi 2 juga boleh ya. Kemudian nilai tengah dari 15 sampai 19 itu 17 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, FI ini frekuensi ya,
dari soal ya, dituliskan lagi. Kemudian FI dikali XI itu kalikan, FI dengan XI dikalikan. 6 kali 12 itu 72, 4 kali 17 itu 68, 12 kali 22 itu 264, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan ya, FI nya ada 50 dan FI kali XI itu ada 1230. Kemudian disubstitusi ke dalam rumus ya. Untuk sigma FI XI berarti 1230 dibagi sigma FI nya 50. Sigma itu jumlah ya, sehingga 24,6 itu rata-ratanya. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami silakan kalian ulangi terus videonya sampai kalian paham, atau cari di referensi lain di YouTube atau di Google juga banyak ya. Nah, itu sekian ya untuk materi hari ini. Di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal mengenai min ya. Yang pertama itu ada data tunggal, yang kedua itu ada data berkelompok. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.